Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat dari Tuhan. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Anton kembali mengajak kalian untuk belajar pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD Katolik Mardiwiata 1 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Anton mengajak kalian belajar dari tema yang ke-8, subtema yang ketiga yaitu tentang Aku Suka Berpetualang. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak? Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa mampu memahami cara mengumpulkan data dan menyajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, siswa mampu untuk menjawab pertanyaan berdasarkan data yang disajikan. Yang ketiga, siswa mampu untuk mengumpulkan data dan menyajikannya dalam diagram gambar. Yang keempat, siswa mampu untuk menuliskan informasi dari diagram gambar. Itu tujuan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini. Adapun materi yang akan kita pelajari pada subtema yang ketiga ini yaitu dari muatan matematika. Materinya apa? Ini yang pertama yaitu cara mengumpulkan data dan menyajikan dalam bentuk diagram. Materi yang kedua yaitu tentang menjawab pertanyaan berdasarkan data yang disajikan dalam diagram. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data dan menyajikannya dalam bentuk diagram gambar. Yang keempat, menuliskan informasi dari diagram gambar. Itu 4 materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mari kita belajar untuk materi yang pertama, yaitu tentang cara mengumpulkan data. Anak-anakku, apa itu data? Data adalah catatan informasi mengenai suatu hal, ya. Misalnya banyaknya jenis kendaraan yang lewat di jalan raya, atau misalnya banyak anggota pramuka di setiap barung yang mengikuti kemah. Data yang telah dikumpulkan, data yang telah dikumpulkan itu dapat disajikan dalam bentuk diagram. Apa itu diagram? Anak-anak, diagram dapat diartikan sebagai gambar sederhana yang menggunakan garis atau simbol untuk menggambarkan struktur dari objek tertentu. Jadi, dalam diagram itu menggunakan garis atau simbol tertentu untuk menggambarkan apa? Menggambarkan struktur atau susunan dari objek yang kita amati ya. Anak-anak, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data ya. Yang pertama, misalnya dengan cara wawancara ya. Dengan satu atau beberapa orang di mana orang tersebut kita beri pertanyaan ya secara langsung dan orang tersebut akan memberikan jawabannya. Kita yang bertanya itu disebut pewawancara, sedangkan orang yang memberikan jawaban atau orang yang kita tanya itu disebutnya dengan narasumber ya. Yang kedua, dengan pengamatan langsung. Itu artinya apa? Itu artinya kita langsung mengamati ya, tanpa harus bertanya atau tanpa harus melakukan wawancara. Yang ketiga, yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Apa itu kuesioner? Kuesioner adalah daftar pertanyaan tentang suatu hal yang harus diisi atau dijawab oleh responden. Apa itu responden, Pak Anton? Responden adalah orang-orang yang kita beri pertanyaan kuesioner tadi ya. Responden adalah orang-orang yang akan memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan dari kuesioner yang kita
berikan itu namanya responden, yang merespon, yang menjawab ya. Anak-anak, penyajian data dalam bentuk diagram ya akan memudahkan pembaca untuk memahami informasi dari data tersebut ya. Data yang kita peroleh dari wawancara atau mungkin pengamatan langsung atau dari kuesioner tadi itu jika disajikan dalam bentuk diagram itu akan memudahkan orang yang membacanya itu memahami informasi dari data tersebut. Data yang telah dikumpulkan itu dapat disajikan dalam bentuk diagram. Ya. Sekarang perhatikan contoh cara menyajikan data dalam bentuk diagram berikut. Misalnya, tabel banyak anggota pramuka di setiap barung yang mengikuti kemah. Nah, di sini kita pertama-tama menyajikan data dulu anak-anak ya. Data apa? Misalnya ini data anggota pramuka di setiap barung yang mengikuti kemah ya. Misalnya barung biru. Barung biru itu anggotanya yang mengikuti kemah itu ada 8. Barung hijau yang mengikuti kemah ada 10, barung kuning ada 6, barung merah ada 9, dan barung putih ada 8 anak. Nah, setelah itu coba perhatikan setiap data yang ada di sini. Nah, ya, tadi di sini sudah ada data anggota pramuka yang mengikuti kemah, ya. Nah, setelah itu warnailah diagram sesuai dengan banyaknya data, ya. Jadi setelah kalian mendapatkan data semacam ini, kalian buatlah diagram, ya. Diagram semacam apa? Mari kita lihat. Nah, misalnya diagramnya menggunakan diagram gambar semacam ini. Nah, ya. Tadi ada barung biru. Dari data yang kita peroleh, barung biru yang mengikuti kemah ada berapa? Ada 8 anak. Nah, maka kita beri tanda dengan warna tertentu. Di sini warna biru sebanyak 8 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 ini menyatakan apa? Ya, menyatakan jumlahnya. Ya, jumlahnya ada berapa? Ada 8. Sekarang barung hijau. Barung hijau ada berapa? Ada 10 anak. Maka 10 kotak persegi panjang ini kita warnai sebanyak 10 kotak dengan warna tertentu. Di sini menggunakan warna hijau. Barung kuning yang ikut berapa? Yang ikut 6 anak. Maka yang kita warnai dengan warna kuning berapa? 6 kotak ya. Selanjutnya barung merah. Barung merah yang ikut berapa? Barung merah yang ikut 9 Pak. Maka yang kita warnai merah ada 9. Lalu barung putih ada berapa? Ada 8. Maka yang kita warnai jumlahnya juga 8. Lah, inilah anak-anak yang disebut dengan diagram. Kalau kalian mengamati diagram gambar semacam ini, ya, bagian yang vertikal, ya, bagian yang vertikal atau yang bagian ke atas ini menyatakan jumlahnya, ya. Kalau yang bagian bawah ini menyatakan apa? Menyatakan nama barungnya, ya. Oke, kita lanjutkan anak ya. Nah, sekarang ayo kita belajar menjawab pertanyaan berdasarkan data yang disajikan dalam diagram. Perhatikan diagram yang menunjukkan banyak anak yang bermain di lapangan berikut ini. Nah, di sini disajikan diagram gambar ya. Disajikan diagram gambar yang memuat apa? Yang memuat jumlah anak yang bermain di lapangan. Nah, tadi Pak Anu sudah katakan kalau bagian yang ke atas ini atau vertikal ini menyatakan jumlahnya ya. Ya, menyatakan jumlahnya, sedangkan bagian yang horizontal ya ini menyatakan jenis permainan yang dimainkan anak-anak. Nah, sekarang kita lihat bermain bola. Nah, ada berapa anak? Ada 10. Lompat tali ada berapa? Ada 5. Layang-layang ada berapa? Ada 7. Lah, dari diagram ini anak-anak kita bisa menjawab beberapa pertanyaan.
Fungsinya apa pertanyaan itu? Pertanyaan itu fungsinya untuk memperoleh informasi dari diagram gambar ini ya. Mari kita lihat contoh pertanyaannya. Oke lah. Mari kita lihat contoh pertanyaannya ya. Nah, ini contoh pertanyaannya. Yang pertama, berapa banyak anak yang bermain lompat tali? Oh, yang bermain lompat tali ternyata ada berapa anak ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang bermain lompat tali ada berapa? Ada 5 anak. Yang kedua, kita bisa bertanya semacam ini. Berapa banyak anak yang bermain layang-layang? Yang bermain layang-layang ternyata ada berapa? Ada 7 anak. Selanjutnya kita bisa bertanya, berapa banyak seluruh anak yang bermain di lapangan? Berapa ya? Banyak seluruh anak yang bermain di lapangan. Nah, caranya bagaimana? Kita jumlahkan. Yang bermain bola ada 10, ya. Yang bermain lompat tali ada 5, yang bermain layang-layang ada 7. Kalau kita jumlahkan berapa? 22. Jadi banyak anak yang bermain di lapangan seluruhnya itu ada 22 anak ya. Kita juga bisa bertanya semacam ini. Berapa selisih banyak anak yang bermain bola dan layang-layang? Kita cari selisihnya. Jumlah anak yang bermain bola ya, ini, dan jumlah anak yang bermain layang-layang. Selisihnya berapa? Caranya bagaimana mencari selisih? Caranya dengan cara dikurangi. Berapa kurangi berapa? 10. Ya, 10 itu jumlah anak yang bermain bola dikurangi jumlah anak yang bermain layang-layang. Yang bermain layang-layang ada berapa? Ada 7 anak. Maka 10 kurangi 7 sama dengan 3. Jadi selisih banyak anak yang bermain bola dan layang-layang ada berapa anak? Ada 3 anak. Kita juga bisa bertanya semacam ini. Permainan apa yang paling banyak dimainkan? Ayo kalian amati diagram ini. Permainan apa yang paling banyak dimainkan? Yaitu permainan apa? Permainan bola. Pak, bisa lagi ditambah pertanyaan? Bisa. Misalnya, permainan apa yang paling sedikit dimainkan? Ayo, permainan apa yang paling sedikit dimainkan? Tentu permainan lompat tali karena hanya 5 anak ya. Anak-anak, dengan begini kita mendapatkan informasi ya. Dengan mengamati diagram ini lalu membuat pertanyaan-pertanyaan, kita mendapatkan informasi semacam ini ya. Baik, sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengumpulkan data dan menyajikannya dalam bentuk diagram gambar. Untuk membuat diagram kita perlu mengumpulkan data terlebih dahulu ya. Yang dilakukan pertama-tama yaitu mengumpulkan data terlebih dahulu ya. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk diagram ya. Ya, data yang dapat disajikan dalam bentuk diagram semacam ini ya. Tapi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah apa? Mengumpulkan data dulu. Caranya bagaimana? Tadi ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Melalui wawancara, pengamatan langsung, atau melalui kuesioner ya. Nah, sekarang mari membuat diagram gambar tentang tanda kecakapan khusus atau TKK yang dimiliki oleh 4 siswa kelas 3. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan untuk membuat diagram yaitu mencari data dengan wawancara terhadap 4 siswa kelas 3 ya. Hasil wawancara dimasukkan dalam tabel. Nah, misalnya kamu mewawancarai Komang. Komang, berapa tanda kecakapan khusus yang kamu miliki? Lalu Komang menjawab 6. Kalau dia menjawab 6, maka kamu tuliskan di sini 6 jumlahnya ya. Kamu juga bertanya kepada Dedi, Fitri, dan Dayu dengan pertanyaan yang sama tentang jumlah kecakapan khusus yang dimiliki oleh mereka. Dan mereka akan menjawab. Kalau sudah menjawab, kalian tuliskan di tabel bagian ini ya.
Nah, itu langkah pertama ya, mencari data dengan wawancara. Ya. Oke. Sekarang kita lihat langkah yang kedua lah. Setelah kita bisa mengumpulkan data dan kita masukkan dalam tabel, ya, maka kita bisa membuat diagram. Ya. Nah, diagramnya semacam ini. Nah, ini diagram gambar ya. Ingat, caranya membuat diagram ini bagaimana ya? Tentu kalian perlu menggunakan alat tulis ya, misalnya menggunakan penggaris, pensil ya, pulpen, terus alat pewarna ya. Yang perlu kalian gambar yaitu tentukan berapa kotak yang akan kalian gambar ke arah horizontal. Karena tadi ada 4 anak, maka yang ke arah sini ada 4 kotak yang akan menunjukkan nama anak ya. Sedangkan yang ke atas bagian vertikal itu menunjukkan jumlahnya ya, Jadi kalian buat kotak semacam ini ya. Oke. Dan setelah kotaknya selesai, lalu kamu warnai. Komang tadi tanda kecakapan khususnya ada berapa? Ada 6 kan? Maka kalian warnai. Di sini ada 6. Warnanya warna apa, Pak? Terserah kalian. Yang penting nanti berbeda-beda setiap nama ini. Misalnya Komang kamu beri warna merah. Ada 6. Dedi ada berapa? Dedi ada 8, Pak. Maka kalian warnai di sini 8 kotak ya. Fitri ada berapa? Fitri juga ada 8, Pak. Kalian warnai sejumlah 8. Dayu ada berapa? Dayu tadi ada 10, Pak. Maka kamu warnai sebanyak 10 ya. Warnanya berbeda-beda nak ya. Ini contohnya memang warnanya hampir sama, tapi kalian bisa membuatnya dengan warna berbeda. Misalnya Komang pakai merah, Dedi pakai hijau, Fitri pakai kuning, Dayu pakai warna biru ya. Jumlah yang diwarnai menyesuaikan dengan jumlah datanya ya. Kalau misalnya tadi Komang mendapatkan 6 tanda kecakapan khusus, maka yang diwarnai cukup 6 kotak saja ya. Oke, nah dari diagram tersebut kita dapat mengetahui apa? Ayo, dapat mengetahui apa? Yang pertama misalnya, Dayu memiliki tanda kecakapan paling banyak. Betul enggak? Oh ya betul. Karena tanda kecakapannya sejumlah 10 buah ya. Komang memiliki tanda kecakapan paling sedikit. Nah, ada berapa? Ada 6 ya, paling sedikit ya. Lalu kita juga bisa memperoleh informasi ini, jumlah seluruh tanda kecakapan keempat siswa sebanyak berapa? Sebanyak 32 tanda kecakapan khusus. Caranya bagaimana kita bisa mendapatkan angka 32 di sini? Caranya karena yang ditanyakan adalah jumlah seluruh tanda kecakapan, maka kita jumlahkan semuanya. 6 tambah 8 tambah 8 tambah 10, jumlahnya 32 ya. Nah, itu anak-anak langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat diagram gambar ya. Dengan diagram gambar itu nanti kita bisa memperoleh informasi semacam ini. Nah, sekarang ayo kita menuliskan informasi dari diagram gambar. Anak-anak, kita dapat memperoleh informasi dengan mengamati diagram gambar. Ini tadi sudah Pak Anton katakan berkali-kali bahwa kita dapat memperoleh informasi dengan mengamati gambar. Misalnya diagram yang baru saja kita buat tadi. Dari diagram ini kita mendapatkan beberapa informasi. Ya, nih. Ya, ini informasinya. Yang pertama, Dayu memiliki tanda kecakapan paling banyak. Yang kedua, Komang memiliki tanda kecakapan paling sedikit. Yang ketiga, jumlah seluruh tanda kecakapan keempat siswa sebanyak 32 TKK. Atau juga ini bisa, Dedi dan Fitri memiliki jumlah TKK yang sama. Oh ya betul, Dedi dan Fitri sama-sama mendapatkan 8. Selisih banyaknya TKK yang dimiliki Dayu dan Komang adalah 4 TKK. Betul nggak? Oh iya, Komang mendapatkan 6 sedangkan Dayu 10. Berarti selisihnya ada berapa? Ada 4 buah TKK ya. Itu anak-anak ya. Kita bisa menuliskan informasi loh ya dari diagram yang kita amati ya. Oke, saya kira cukup sekian anak-anak ya untuk pembelajaran kita.
cukup sederhana, tapi membutuhkan ketelitian ya. Ketika kita mengamati diagram, membaca diagram, atau ketika kita juga membuat diagram, perlu ketelitian ya. Karena ini menyangkut data. Ya, data itu harus kita tuliskan dengan teliti agar tidak keliru. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, untuk membuat diagram kita perlu mengumpulkan data terlebih dahulu ya. Data adalah catatan informasi mengenai suatu hal. Cara mengumpulkannya bagaimana data tersebut? Melalui wawancara, pengamatan langsung, atau kuesioner. Data yang telah dikumpulkan tadi itu dapat disajikan dalam bentuk diagram. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram itu fungsinya untuk memudahkan pembaca mendapatkan apa? Mendapatkan informasi dari data tersebut. Itu anak-anak beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini ya. Anak-anak, apa yang bisa kita refleksikan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini? Pertama-tama, Pak Anton berharap kegiatan pembelajaran kalian berjalan lancar di rumah ya. Dan yang terpenting kalian merasa senang, merasa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Dan Pak Anton berharap kalian semakin memahami ya tentang cara memperoleh data, cara menyajikan data dalam bentuk diagram, dan juga cara menuliskan informasi dari diagram gambar. Itu anak-anak refleksi kita pada pembelajaran kita kali ini. Oke, Pak Anton ucapkan terima kasih ya atas semangat kalian, atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Amin.